Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji, sudah membahas tentang pemerintahan pada Utsman bin Affan, bukan Umar bin Khattab. Ya, Ali, bisa dikatakan Ali bin Abi Thalib merupakan sosok yang bisa dikatakan yang sangat dikagumi, yang sangat bahkan diidolakan, bukan hanya diidolakan, tetapi dijadikan sebagai panutan, terutama di beberapa wilayah di Timur Tengah. Salah satunya adalah di wilayah Suriah, bahkan menyebutkan Ali bin Abi Thalib bisa dikatakan sebagai nabi mereka. Ya, itu dengan golongan Syiah yang menganggap bahwa sebenarnya yang menjadi pemimpin seharusnya adalah Ali ketika sepeninggal dari Rasulullah SAW. Ya, rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati, bahwa pemerintahan Ali ini berlangsung dari tahun 36 sampai dengan 41 Masehi atau 36 sampai dengan 41 Hijriah. Kemudian kalau digantikan dengan menggunakan angka tahun, maka tahunnya di tahun Masehi itu di tahun 656 sampai dengan 661 Hijriah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan khalifah keempat setelah sepeninggal dari Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan sebelumnya itu wafat karena ada sedikit insiden yang menyebabkan wafatnya Utsman bin Affan. Nah, banyak tragedi, jadi ada yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan, kemudian juga ada juga yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan di sini meninggal karena ya bisa dikatakan ada merasa kecewa terhadap kebijakan Utsman bin Affan. Kita berlanjut sekarang ke masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib, beliau mempunyai nama lengkap Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau merupakan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau di usia 13 tahun menurut pemaparan dari Hasan Ibrahim Hasan Ali, atau menurut pemaparan dari Mahmud Mudanasir itu di usia 9 tahun beliau sudah menemani Rasulullah, baik itu dalam dakwah atau juga dalam melakukan hijrah ke Madinah. Beliau Ali bin Abi Thalib menikah dengan salah satu putri dari Rasulullah, yaitu Fatimah bin Muhammad, sehingga masih ada kekerabatan kuat dari antara Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi makanya ketika Rasulullah SAW wafat, maka ada beberapa orang yang mengusulkan yang menggantikannya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada yang menyebutkan bahkan Ali bin Abi Thalib merupakan sosok yang sangat tangguh dan juga luar biasa karena mempunyai banyak kelebihan. Kelebihannya di sini bukan hanya kelebihan secara fisik, tetapi mempunyai wawasan yang sangat luas ketika mempunyai beberapa keunggulan seperti beliau mempunyai sifat yang penasihat yang bijaksana, kemudian juga penasihat hukum yang hulu, kemudian juga memegang teguh tradisi sebagai seorang sahabat dan juga sebagai seorang lawan yang dermawan. Ya. Berhubungan dengan wafatnya Utsman bin Affan, di mana beberapa hari setelah pembunuhan Utsman bin Affan,
stabilitas keamanan kota Madinah menjadi rawan. Nah, kemudian di sini ada Gafiki bin Harb memegang keamanan ibu kota Islam itu selama kira-kira 5 hari sampai terpilihnya khalifah yang baru. Ya, namanya Gafiki bin Harb, Gafiki Harb. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib tampil menggantikan Utsman, menerima baiat dari sejumlah kaum muslimin. Ya, kota Madinah yang saat itu sedang mengalami kekosongan karena para sahabat yang banyak berkunjung ke wilayah yang baru ditaklukkan. Karena memang pada masa Ali itu sebelumnya memang sudah melakukan ekspedisi untuk penjelajahan dan juga ekspedisi untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ya. Nah, kemudian muncullah taharah. Kemudian juga maka muncullah taharah karena ada Tolhah, kemudian ada Zubair dan juga Sa'ad membaiat Ali yang kemudian diikuti oleh banyak orang, baik dari kalangan Ansor maupun kaum Muhajirin. Yang paling awal membaiat Ali bin Abi Thalib adalah Talha bin Ubaidillah. Nah, kita lihat tugas pertama Ali, di mana tugas pertama Ali ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian juga beliau menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Jadi kontroversi atau juga ada perdebatan antara masa Umar itu karena memang banyak sekali kerabat dari Utsman bin Affan pada saat itu yang menjadikan kerabat dari keluarganya, kerabat dari Utsman bin Affan menjadi pejabat negara dan juga memegang posisi yang strategis, sehingga menimbulkan kontroversi dan juga menimbulkan kekecewaan pada sejumlah kaum muslimin pada masa itu. Nah, kita berlanjut. Nah, ketika pemerintahan Ali ternyata tidak baik-baik saja. Nah, kenapa? Karena pada masa pemerintahan Ali, karena memang tadi beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh kerabat Utsman bin Affan, kemudian harus dikembalikan kepada negara, maka muncul oposisi. Oposisi di sini adalah pihak-pihak yang bisa dikatakan bertentangan, berlawanan, dan juga bisa dikatakan yang terang-terangan tidak mendukung terhadap pemerintahan. Nah, maka di sini ada Aisyah, kemudian juga ada Thalhah dan juga Zubair. Nah, meskipun mereka masing-masing mempunyai alasan yang pribadi sehubungan dengan penentangan terhadap Ali, mereka sepakat menurut khalifah segera menghukum para pembunuh Utsman. Nah, jadi yang diinginkan oleh para oposisi adalah walaupun memang tidak mendukung, tetapi mereka meminta untuk mengusut tuntas terhadap pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, kemudian tuntutan yang sama juga diajukan oleh Muawiyah, bahkan ia memanfaatkan peristiwa berdarah tersebut untuk menjatuhkan legalitas kekuasaan Ali, yang menganggap bahwa Ali sebagai orang yang menghalang-halangi untuk bisa dikatakan sebagai orang yang mendalangi pembunuhan Utsman. Jika Ali tidak dapat menemukan dan menghukum pembunuh yang sesungguhnya. Jadi kita ketahui bahwa Ali mempunyai, makanya kenapa sampai dengan sekarang bisa dikatakan antara kaum Syiah dan dengan kaum Sunni memang mereka bertentangan. Mereka bertentangan terhadap semua kebijakan. Tapi kalau yang Syiah ini memang sudah berlebihan terutama dalam membaiat diri mereka sebagai pengikut Ali. Ya, memang. Nah, ada beberapa permintaan dari kaum oposisi yang mungkin bisa dikatakan agak mustahil untuk dikabulkan Ali. Ya. Nah, pertama, di sini ada beberapa tuntutan mereka bisa dikatakan tidak mungkin dikabulkan oleh Ali, sehingga
tuntutan mereka dijadikan sebagai alasan dalam mengkritisi kebijakan dan juga keputusan-keputusan Ali. Nah, yang pertama yang diinginkan atau dituntut oleh mereka adalah, ini, karena tugas utama yang mendesak dilakukan dalam situasi kritis dan penuh intimidasi seperti saat itu ialah memulihkan ketertiban dan mengkonsolidasikan kedudukan khalifah. Kemudian yang kedua, menghukum para pembunuh bukanlah perkara mudah. Sebab Khalifah Utsman tidak dibunuh oleh hanya satu orang, melainkan beberapa orang yang dari Mesir, Irak, dan juga Arab secara langsung terlibat dalam perbuatan makar. Ya, jadi jika masih ingat dalam pertemuan sebelumnya bahwa karena ketidakpuasan dan juga ada ancaman dari beberapa wilayah, maka pembunuhan terhadap Utsman bin Affan di sini dilakukan oleh orang-orang yang bisa dikatakan ingin membuat makar dari pihak dari Mesir, Irak, dan juga Arab, sehingga tidak bisa memutuskan siapa yang menjadi dalang dari pembunuhan Utsman tersebut. Nah, sebenarnya karena memang Ali di sini ingin menghindari pertikaian dan juga mengajukan kompromi kepada Tohlah dan kawan-kawan, tetapi tampaknya hal tersut dianggap sulit. Nah, oleh karena itu kontak senjata tidak dapat dilakukan lagi. Nah, kenapa? Karena pada saat itu Tohlah dan juga Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Ini. Nah, peperangan ini terkenal dengan nama panggilan Perang Jamal atau Perang Unta yang terjadi di tahun 36 Hijriah. Nah, karena dalam pertempuran tersebut Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mengendarai unta dalam pertempuran tersebut sebanyak 20.000 kaum muslimin yang gugur. Ya. Nah, Perang Unta menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam karena pada peristiwa tersebut memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam. Nah, di mana pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan perang untuk memimpin langsung perang, justru bertikai melawan saudara sama muslim gitu ya. Jadi memang karena mencapai babak baru yang sering disebut dengan Perang Unta gitu kan ya. Nah, karena pada masa tersebut justru yang menjadi korban adalah kaum muslimin sendiri. Nah, segera sesudah menyelesaikan gerakan Tohlah dan juga kawan-kawan, pusat kekuatan Islam pun dipindahkan ke kota Kufah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam dan tidak lagi seorang khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Sekarang Ali menjadi pemimpin dari seluruh Islam kecuali Suriah. Ini, ya. Kita lihat kebijakan Ali, kebijakan yang dilakukan oleh Ali. Karena memang ini lebih kepada perjalanan sejarahnya. Nah, kalau dilihat bahwa pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kita lihat sebentar. Nah, kita lihat pada masa Ali bin Abi Thalib itu terjadi beberapa peperangan. Nah, peperangannya di sini ada perang Jamal, perang Siffin, dan juga ada perang Tahkim, dan juga ada perang Nahawan. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib pada saat itu wafat. Ya. Kemudian bahwa ketika Ali bin Abi Thalib itu wafat,
Bentar. Ketika Suriah, atau bukan Suriah, tapi Syria, ya, Syria yang dikuasai oleh Muawiyah secara terbuka menentang Ali dan penolakan pemerintah atas pemerintah meletakkan jabatan gubernur, memaksa Ali untuk bertindak. Ini memang terjadi beberapa peristiwa. Bahkan ini peristiwanya ada beberapa peristiwa. Nah, di sini di mana Khalifah Ali mengerahkan 50.000 pasukan untuk menghadapi Muawiyah. Sebenarnya pihak Muawiyah telah terdesak kalah dengan jumlah, maka menyebabkan pengangkatan Al-Quran sebagai tanda damai dan juga dengan cara tahkim. Nah, Khalifah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah diwakili oleh Amr bin As yang terkenal cerdik. Nah, dalam tahkim tersebut, Khalifah dan Muawiyah harus meletakkan jabatan pemilihan baru yang harus dilaksanakan. Nah, Abu Musa pertama kali menurunkan Ali sebagai khalifah, akan tetapi Amr bin As berlaku sebaliknya, tidak menurunkan Muawiyah, justru mengangkat Muawiyah sebagai khalifah karena Ali telah diturunkan oleh Musa, gitu kan ya. Jadi memang itu cara kotor, bukan cara kotor ya, mungkin ada yang menganggap sebagai kecerdikan, ada yang menyebutkan itu adalah akal, ya bisa dikatakan akal busuk gitu kan ya, atau juga ada yang menyebutkan sebagai strategi. Itu ya memang caranya. Jadi memang dua-duanya itu untuk mendamaikan, maka dilakukan perdamaian. Tapi karena yang pertama kali itu ketika Abu Musa itu menurunkan Ali, tetapi justru Muawiyah bisa dikatakan diangkat sebagai khalifah, dilakukan oleh Amr bin As. Ya, sehingga terjadi peperangan Siffin yang diakhiri melalui tahkim atau bisa dikatakan arbitrasi atau kesepakatan dengan menggunakan pihak ketiga, di mana hasilnya itu harus disepakati. Nah, perselisihan yang diselesaikan oleh kedua orang di sini, penengah sebagai pengadil, namun ternyata tidak menyelesaikan masalah, kecuali menegaskan bahwa gubernur yang makar itu mempunyai kedudukan yang setingkat dengan khalifah dan menyebabkan lahirnya golongan Khawarij, orang yang keluar dari barisan pendukung Ali berjumlah sekitar 12.000 orang. Nah, kelompok Khawarij yang bermarkas di Nahraman benar-benar merepotkan khalifah, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak Muawiyah untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya sampai mampu merebut Mesir. Ya, akibatnya bisa dikatakan akibat yang fatal bagi Ali, di mana tentara semakin lemah, sementara kekuasaan Muawiyah semakin bertambah. Maka keberhasilan Muawiyah yang mengambil provinsi Mekah berarti merampas sumber-sumber kemakmuran dan suplai ekonomi dari pihak Ali. Nah, kemudian pada masa Ali pun kekuatan telah banyak menurun, sehingga terpaksa Ali menyetujui perjanjian damai dengan Muawiyah. Secara politis berarti khalifah mengakui keabsahan kepemilikan Muawiyah atas Syria dan Mesir. Nah, kelompok Muawiyah juga berusaha mendapatkan sebanyak mungkin masa Islam dari pengikut Ali, Muawiyah dan juga Amr bin As, sebagai diyakini bahwa ketiga pemimpin ini merupakan sumber dari pergolakan yang terjadi kemudian. Nah, tepatnya di tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau di tahun 661 Masehi, Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Pada tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah, masa pemerintahan Ali pun akhirnya berakhir. Nah, kemudian Hasan, anak tertua Ali, mengambil alih kedudukan ayahnya
sebagai khalifah kurang lebih selama 5 bulan. Kemudian juga tentara yang dikalahkan oleh pasukan Syria. Nah, kemudian juga pendukungnya di Irak meninggalkannya sehingga dengan demikian tidak dapat lebih lama lagi mempertahankan kekuasaannya, kemudian turun tahta. Nah, syarat yang tercantum dalam perdamaian menjadikan Muawiyah penguasa absolut. Nah, ini dalam wilayah kerajaan Arab pada bulan Rabiul Tsani 4 Hijriah 661 Masehi, Muawiyah memasuki kota Kufah. Oleh Ali dipilih sebagai pusat kekuasaannya. Sumpah kesetiaan diucapkan dengan kepadanya di hadapan dua putra Ali, Hasan, dan Husain. Rakyat berkumpul dikelilinginya sehingga pada 4 Hijriah disebut sebagai Amul Jamaah atau tahun jamaah. Nah, jadi kalau dilihat dari perjalanan pemerintahan Ali, memang banyak sekali peristiwa yang bisa dikatakan peristiwa peperangan justru tidak melawan kaum luar muslimin. Justru yang menyebabkan terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik atau juga perseteruan sesama kaum muslimin pada masa pemerintahan Ali. Jadi itu pertanyaannya, silahkan dituliskan di kolom jawaban di kolom jawaban pertanyaan sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan kolom yang disediakan. Itu saja pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga menambah dari pemahaman kita tentang sejarah Islam, terutama pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Saya pamit. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.